Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Melengkapi puasa kita. Masya Allah ya. Diawali dengan takbiran tadi, serasa bergetar semua tubuh kita ini ya Masya Allah ya. Karena apa? Karena nanti malam kita sudah menyambut malam Idul Fitri. Baik, dan Cahaya Hati Indonesia Ramadan pada kesempatan kali ini kita akan menyikapi beberapa tema diantaranya adalah menyempurnakan puasa sebulan penuh. Yang kedua makna takbiran umat Islam. Yang ketiga meraih kemuliaan di malam Idul Fitri. Dan insya Allah nanti kita bertemu dengan guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Ustadz Erik Yusuf, Kang Rashid dan juga ada Ustadz Syam ya. Dan baik sebelum kita lanjutkan Ali ingin sapa dulu jamaah yang ada di studio. Assalamualaikum. Dari Majelis Taklim mana nih? Kami dari Majelis Taklim Al-Mujahidin, Kecamatan Cikarang Utara, Bekasi. Bekasi, Bu, sedih nggak mau ditinggal sama Ramadan? Sedih pastinya ya. Masya Allah, insya Allah Allah pertemukan kita di Ramadan tahun depan. Amin ya Rabbal Alamin. Dan baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung saja kita akan bahas tema kita yang pertama yaitu menyempurnakan puasa sebulan penuh bersama guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Ustadz Erik Yusuf. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini malam takbiran tapi semangat terus ya. Ini ibu-ibu semua ya. Alhamdulillah. Nah, kita akan membahas bagaimana kita menyempurnakan sebulan penuh kita saum Ramadan. Nah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasulullah SAW bahwa dalam rangka menyempurnakan satu bulan penuh saum Ramadan ini perlulah kita ingat jangan sekali-kali lupa untuk berzakat fitrah untuk menyempurnakannya. Ya, zakat al-fitri turhatan lisaimi minal lahwi warafats wa tu'matan lil masakin. Jadi yang namanya zakat fitrah itu mensucikan kita dari perbuatan yang sia-sia dan dari perkataan-perkataan yang tidak bermanfaat atau perkataan-perkataan kotor ya yang tidak sengaja dilontarkan dan juga menjadi penyantun bagi orang-orang yang miskin. Nah, inilah karenanya zakat fitrah itu menyempurnakan yang namanya saum Ramadan kita. Nah, selain itu juga perlu kita pahami bahwa sesungguhnya ada setelah nanti kita masuk Id Mubarak, ada yang namanya puasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, ini juga menyempurnakan. Jadi barang siapa yang kemudian mansoma Ramadan ya di sini thumma ataupun sita 6 hari ya di bulan Syawal min Syawali, dia akan kemudian berpuasa seakan-akan 1 tahun penuh. Wah, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat para ulama mengandaikan jika seandainya 30 hari berpuasa dibalas dengan 10 kali lipat, berarti itu 300. Ditambah dengan 6 hari di bulan Syawal, 60. Jadi seakan-akan 1 tahun penuh 360 hari berpuasa Ramadan. Nah, karenanya alhamdulillah kalau kita masuk Id Mubarak, jangan lupa nanti kemudian puasa Syawalnya untuk menyempurnakan. Nah, tetapi memang di hari-hari ini tentu kita ini antara perasaan sedih akan meninggalkan Ramadan dan bergembira masuk Id Mubarak. Ya, kenapa? Karena memang kita semuanya tentu tidak ingin sebetulnya lepas dari kegembiraan di bulan Ramadan ya, di mana kita itu selalu rindu terhadap iktikaf kita, rindu terhadap qiyamul lail kita, rindu zikir-zikir, tadarus-tadarus yang seakan-akan 1 bulan ini memang itu membuat memberikan energi kepada kita untuk kemudian kita melakukan itu. Tapi di Syawal, sesungguhnya Syawal ini artinya peningkatan. Jadi bukannya setelah Syawal kemudian kita lepas dari ibadah-ibadah tersebut, tetapi seharusnya ditingkatkan di Syawal ini.
Nah itulah yang seringkali kita karena sudah maksimal merasa optimal di bulan Ramadan, masuk ke bulan Syawal, istirahat dulu tahajudnya, istirahat dulu tadarusnya. Padahal seharusnya ditingkatkan. Nah karenanya untuk menyempurnakan satu bulan Ramadan yang telah kita lalui ini, kita mesti memperlihatkan kepada Allah sesungguhnya bahwa kita ini masuk ke dalam amal yang istiqomah, yang konsisten, yang bahkan bisa meningkatkan amal-amal kita di bulan Syawal. Nah inilah sesungguhnya apa manfaat dari penggodogan atau pelatihan yang kita lihat seperti kawah candra di muka yang namanya bulan Ramadan itu. Karena Ramadan itu artinya adalah yang membakar. Artinya kita di bulan Ramadan membakar dosa-dosa hablum minallah, membakar dosa-dosa hablum minan nas. Bahkan selain itu membakar penyakit-penyakit kita. Yang insya Allah di bulan Ramadan, ya pandemi ini di bulan Ramadan insya Allah kita imunnya semakin tinggi. Karena apa? Karena berpuasa di bulan Ramadan insya Allah itu tentu akan meningkatkan imun kita. Nah untuk menyempurnakan ini semuanya insya Allah bukan hanya permasalahan-permasalahan bagaimana kita masuk ke dalam perubahan akhlak saja, tetapi juga bagaimana kita masuk ke dalam kontemplasi ruhiyah kita, menambah zikir-zikir kita, menambah kedekatan kita kepada Allah, taqarrub ilallah. Ya, apa-apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan jangan sampai lepas di bulan Syawal. Karenanya kita mesti terus meningkatkan di bulan Syawal ini. Tadi satu, zakat fitrahnya jangan lupa. Kemudian puasa Syawalnya jangan lupa. Yang ketiga apa? Amal-amal seluruhnya yang kita lakukan di bulan Ramadan, yang saumnya, yang kemudian tadarusnya, yang kemudian qiyamul lailnya, itu semuanya harus kemudian kita teruskan di bulan Syawal. Itulah yang akan menyempurnakan satu bulan penuh puasa Ramadan kita, yang akan berdampak kita insya Allah seperti puasa ulat, bukan puasa ular. Nah, kalau puasa ular itu dia berganti berpuasa. Ular kan berpuasa tetapi hanya mengganti kulit saja. Tapi tetap saja dengan sifat ularnya. Nah, tetapi kalau puasa ulat dia berpuasa berganti menjadi kepompong dan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Nah itulah sesungguhnya yang kita inginkan, akhlak kita yang tadinya ulat berubah menjadi kepompong dan kemudian menjadi kupu-kupu yang indah. Tidak seperti ular yang tetap saja seperti itu. Gitu. Jadi sangat rugi orang ketika di bulan Ramadan tidak mengambil ibrah atau pelajaran kurikulum ilahi yang bisa membuat akhlak kita masuk ke dalam akhlak yang terbaik. Ingat kan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita harusnya dengan puasa Ramadan berubah menjadi takwa. Masya Allah, terima kasih ilmunya guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sesaat lagi kita akan bertemu dengan guru kita Kang Rashid. Beliau akan membahas tentang makna takbiran bagi umat Islam ya. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.